Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Masih semangat nggak? Masih, Bu. Sebelum kalau masih semangat, kita nyanyi dulu. Nyanyian gini. Matahari bersinar terang, binatang kecil naik pohon yang tinggi, lalu turun hujan, binatang turun lagi. Oke, kita buka halaman 10. Jenis-jenis ekosistem ini Ibu bacakan ya. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem air darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan, hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Selanjutnya, ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersam karena curah hujan yang sangat rendah. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan gajah biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan yang sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tentu saja mampu bertahan. Nah, sekarang kalian buka halaman 14. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, ini contohnya. Penggolongan hewan berdasarkan Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3, yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, kelompok jenis hewan herbivora itu adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Contohnya hewannya itu ada sapi,
kambing, gajah, rusa, dan kelinci. Nah, setelah itu ada hewan karnivora. Apa hewan karnivora itu hewan apa? Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Contoh hewannya ada kucing, harimau, anjing, singa, dan beruang. Terus yang terakhir, hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contohnya ada landak, bangau, ayam, dan rakun. Nah, sekarang halaman 15. Lakukanlah kegiatan berikut bersama dengan teman sekelompokmu. Nah, di sini ada soal. Sebutkan hewan yang sebutkan hewan-hewan yang tadi sudah dijelaskan dan jenis makanannya, termasuk hewan itu masuk ke kelompok ke kelompok hewan apa? Nih, yang pertama ada sapi, kambing, gajah. Jenis makanannya itu rumput. Terus kelompok hewannya itu termasuk ke kelompok hewan herbivora. Terus yang kedua ada kucing, harimau, anjing, dan singa. Nah, itu jenis makanannya daging-dagingan. Termasuk ke kelompok hewan karnivora. Terus yang terakhir ada landak, bangau, ayam, dan rakun. Nah, ini landak, bangau, ayam, dan rakun itu memakan apa aja atau termasuk ke hewan omnivora, ke kelompok hewan omnivora. Dulu deh, berapa persen? Berapa? Nah, sekarang coba di sini di halaman 17 ada soal, yaitu nomor 1, sebutkan paling sedikit 3 jenis ekosistem yang kamu ketahui. Nah, ini ada berarti yang ini. Nah, ekosistem darat. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Terus yang kedua, ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, dan kanguru. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Yang terakhir, ekosistem taiga. Ekosistem taiga suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang
beruang hitam dan ajang biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini. Nah, sekarang soal nomor 2. Sebutan paling sedikit 2 perbedaan antara hewan-hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, hewan herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan yang memiliki susunan gigi yang hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contohnya yaitu hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Dan ada juga gajah. Terus yang kedua, kelompok hewan karnivora. Hewan kelompok ini adalah makanannya adalah memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, beruang, kucing. Terus yang terakhir yaitu kalau hewan omnivora itu kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contohnya itu ada orangutan, gorila, monyet, merupakan beberapa hewan. Nah, di sini juga ada panda, ayam, bangau, dan rakun. Stop dulu, berapa menit? Nah, ini soal nomor 3. Perhatikanlah susunan gigi manusia. Menurut susunan dan bentuk gigi manusia termasuk dalam golongan herbivore, karnivor, atau omnivor. Kalau menurut susunan gigi manusia itu termasuk ke kelompok omnivor karena kelompok hewan yang karena manusia itu makanannya yaitu ada memakan tumbuhan juga, terus dan memakan daging. Karena manusia juga memiliki yang namanya gigi seri, gigi geraham, gigi seri dan gigi geraham. Nah, di sini ada lagi soal. Tuliskan pikiran utama dan informasi penting di tempat yang tersedia, yaitu tentang yang ini, ekosistem. Nah, ekosistem itu ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu ekosistem darat, ekosistem air, padang rumput, dan ekosistem taiga. Ekosistem air tawar, ada juga ekosistem air tawar. Contohnya
yaitu ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Terus yang kedua, ekosistem padang rumput. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, dan jerapah. Terus yang terakhir, ekosistem taiga, yaitu taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Oke, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kira-kira kita tadi belajar apa aja ya? Yaitu kita tadi belajar satu, menyebutkan golongan hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Terus menjelaskan jenis-jenis ekosistem. Oke, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.